Oke, halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak yang sedang menonton atau siapa saja yang sedang menonton video ini semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mengakses soal dengan menggunakan aplikasi Proctor. Ya, karena soal ujian yang nanti akan diberikan kepada anak-anak itu menggunakan sistem UBKD, ujian berbasis komputer daring. Jadi anak-anak nanti akan diberikan link tersebut. Nah, yang harus disiapkan oleh peserta didik untuk bisa masuk ke link yang akan diberikan oleh guru, yaitu anak-anak harus memiliki akun Gmail yang aktif. Karena kalau misalnya peserta didik tidak memiliki akun Gmail yang aktif, peserta didik pun tidak bisa akses ke soal ujian yang akan diberikan oleh guru. Nah, yang berikut peserta didik pun harus mempersiapkan diri dengan baik agar pada saat ujian nanti peserta didik pun dapat menyelesaikan, dapat menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Karena soal ujian yang menggunakan aplikasi Proctor atau soal ujian yang menggunakan sistem ujian berbasis komputer daring, anak-anak akan dipantau secara otomatis oleh sistem. Jadi pada saat ujian anak-anak tidak akan bisa melakukan kecurangan seperti menyontek, bertanya kepada orang-orang sekitar, mencari jawaban di internet, dan lain sebagainya, karena peserta didik akan dipantau oleh sistem selama ujian berlangsung. Maka dari itu, peserta didik wajib mempersiapkan dirinya dengan baik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, dan jaga kesehatan juga ya. Nah, nanti peserta didik akan dikirimkan dan mendapatkan link soal yang bernama Auto Proctor Login. Nah, setelah itu peserta didik dapat mengklik link HTTPS yang berwarna biru itu. Nah, setelah peserta didik mengklik link tersebut, peserta didik mungkin akan mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Artinya belum bisa masuk ke tes atau ujian karena tes tersebut akan dimulai pada tanggal 25 April tepat pada pukul 12:40 dan kita disuruh untuk membukanya lagi nanti. Nah, sambil menunggu waktu ujiannya dimulai tepat pada pukul 12:40, kita kembali lagi ke link sebelumnya ya. Oke, waktunya sudah berubah tepat pada pukul 12:40. Kita klik kembali link yang berwarna biru itu, lalu kita akan diantarkan ke langkah berikutnya, di mana kita akan disuruh untuk mengcopy paste link yang ada di kolom yang berwarna merah itu agar kita bisa membukanya di aplikasi yang bernama browser Chrome ya. Jadi kita harus menggunakan Chrome untuk bisa membuka link tersebut. Setelah linknya sudah kita copy seperti ini, kita akan pergi ke aplikasi Chrome dan kita pastekan link tersebut ke new tab yang ada di aplikasi Chrome. Ya, jadi ini adalah aplikasi Chrome. Kita paste di sini dan kita nanti akan dibawa ke aplikasi Auto Proctor ya. Kita akan login menggunakan alamat email kita ya. Nah, di sini ada beberapa alamat dan kalian bisa menggunakan tambahkan akun jikalau kalian mau menambahkan akun yang baru ya. Lalu beberapa saat kemudian kalian mungkin akan dimintai sandi HP. Jikalau ada, kalian bisa memberikan sandi HP. Terus yang berikut kalian harus menuliskan alamat
email kalian ya, seperti ini. Saya menuliskan alamat Gmail saya. Setelah itu kita klik tombol berikutnya. Nah, setelah itu kita memasukkan sandi email kita ya. Nah, setelah kita memasukkan sandi email kita sudah masuk ke akun Google menggunakan akun Gmail kita ya. Kita sudah bisa akses ke Autoproctor, ke aplikasi Autoproctor. Nah, setelah nama akun Gmail kalian ada, kalian bisa mengklik akun tersebut dan nanti akan dibawa ke Autoproctor. Nah, ini sedang login ya, memerlukan beberapa saat untuk bisa masuk ke soal ujian. Ya, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nanti peserta didik akan mendapatkan video seperti ini dan langsung saja mengklik tombol yang berwarna biru itu yang tertulis coded. Klik di situ, lalu anak-anak nanti akan langsung masuk ke soal ujian. Ya, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, nah ini dia bentuk soal ujian menggunakan aplikasi Proctor ya. Nah, di atasnya sudah ada timer, waktu yang dibutuhkan anak-anak untuk menyelesaikan tugas, dan ada juga klik after submitting testnya, tombol setelah anak-anak menyelesaikan ujiannya ya. Dan jangan lupa anak-anak menuliskan nama lengkapnya sambil anak-anak membacakan nama anak-anak. Contohnya Rambu, nama panjang ya. Terus jangan lupa untuk isikan tanggal ujiannya, lalu isikan kehadiran anak-anak, dan klik tombol berikutnya. Nah, kemudian anak-anak akan dihadapkan dengan soal ujian ya. Nah, di sini ada soal suruhannya, please answer the questions below correctly. Artinya silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan betul ya. Jadi di sini ada teks cerita tentang holiday, liburan. Oke. Nah, kita langsung saja. Last holiday I went to Malang with my family for vacation. Liburan terakhir saya pergi ke Malang bersama keluarga saya untuk liburan. We wanted to go by train but we didn't get the tickets, so we traveled by car. Kami ingin pergi menggunakan kereta tapi kami tidak mendapatkan tiket, jadi kami bepergian menggunakan mobil. I did many different things in Malang. Saya mendapat banyak hal di Malang. We visited an apple orchard and pick some apples. Kami mengunjungi sebuah kebun apel dan memetik beberapa apel. Then we visited Batu Secret Zoo and Eco Green Park. Kemudian kami berkunjung di kebun binatang rahasia yang ada di Batu dan tanaman ramah lingkungan. It was fun trip. Perjalanannya sangat menyenangkan. We learn a lot of things about animals. Kami belajar banyak tentang hewan and our environment, dan juga lingkungan kita. My family and I were very happy. Keluarga saya dan saya sangat senang. And we enjoyed our holiday in Malang. Dan kami sangat menikmati liburan kami di Malang. Nah, jadi itu arti dari
teks soal cerita. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke, anak-anak, jadi di sini ada pertanyaan. What is the topic of the text about? Apakah topik dari teks di atas? A. Vacation, liburan saya. B. Vacation to Malang, liburan ke Malang. C. Vacation to Batu Secret Zoo, liburan ke kebun binatang rahasia yang ada di Batu. And D is vacation to foreign country, yang bagian D adalah liburan ke luar negeri. Nah, menurut kalian mana nih jawabannya yang betul? Nah, seumpamanya saja kita klik di bagian B ya. Jawabannya B, vacation to Malang, liburan ke Malang. Nah, yang berikut, setelah peserta didik sudah menjawab semua pertanyaan, peserta didik dapat mengklik tombol yang berwarna biru tersebut yang tertulis kirim ya, agar jawaban peserta didik dapat Ibu terima ya. Terus untuk lihat skor anak-anak, bisa melihat skor anak-anak tinggal klik tombol lihat skor yang berwarna biru, dan setelah mengklik tombol lihat skor yang berwarna biru, anak-anak dapat melihat skor anak-anak di sini ya. Oke. Nah, dan jangan lupa setelah anak-anak melihat skor, anak-anak harus kembali untuk mengklik tombol yang berwarna hijau yang tertulis click after submitting test. Artinya kita harus mengklik itu ya, karena kalau kita tidak mengklik itu, anak-anak kalau waktunya habis, maka secara otomatis anak-anak akan log out atau keluar dari aplikasi tersebut tanpa mengirimkan hasil kerja ujian anak-anak kepada guru, dan guru tidak akan mendapatkan hasil ujian dari anak-anak. Jadi kalau bisa, anak-anak memperhatikan timer. Sebelum waktunya habis, anak-anak harus keluar dari aplikasi dengan mengklik after submitting test ya, supaya hasil kerja anak-anak bisa langsung diterima oleh guru. Nah, setelah anak-anak mengklik tombol yang berwarna hijau, anak-anak akan mendapatkan pertanyaan, apakah kamu sudah mengklik tombol penyerahan yang berwarna hijau tadi yang ada di tes atau ujian? Kalau sudah, berarti anak-anak dapat mengklik tombol yes, have finished submitting, ya sudah menyelesaikan pengumpulan. Tetapi jikalau anak-anak belum mengklik tombol yang berwarna hijau, anak-anak harus mengklik tombol no, haven't finished submitting, artinya belum menyelesaikan penyerahan. Jadi anak-anak harus kembali lagi untuk mengklik tombol penyerahan tugas ya. Nah, di bagian terakhir, peserta didik akan diberitahukan bahwa tesnya atau ujiannya sudah lengkap. Oke anak-anak, jadi itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita mengakses soal ujian berbasis komputer daring ya, menggunakan aplikasi Autoproctor. Dan semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan jika ada pertanyaan seputar ini bisa tinggalkan pesan, dan persiapkanlah diri anak-anak dengan baik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan agar pada saat ujian nanti anak-anak dapat mengikuti ujiannya dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat, dan God bless you all of you guys.